إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, izinkan kami berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya pada jemaah salat Jumat adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan yang kita nikmati mulai dari awal tidur sampai nanti sampai saat akan tidur lagi. Satu hari saja ketika kita menghitung nikmat Allah niscaya kita tidak mampu. Kalau baik kenikmatan yang telah kita rasakan. Dan senantiasa kita berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bekal kita kembali kepada Allah. Karena kita ketika kembali tidak ada yang kita bawa, harta yang kita kumpulkan, rumah mewah atau mobil mewah, semua itu akan ditinggalkan dan dinikmati oleh orang lain. Sedangkan kita menghadap Allah hanya dengan kain kafan yang mana untuk membungkus jasad kita. Dan di hadapan Allah yang paling pokok, yakni tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, beberapa bulan yang akan datang kita akan menggelar sebuah pemilihan, khususnya negara yang akan menggelar sebuah pemilu, yang mana ini saat ini kalau kita melihat di medsos bagaimana umat Islam yang tergiring arus satu sama lain bercerai-berai, padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ultimatum, memberikan sebuah fondasi pada diri seorang muslim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Ayat ini menggambarkan saat ini yang kita rasakan bagaimana satu sama lain, khususnya umat Islam, satu sama lain saling menghina, satu sama lain saling menghujat, satu sama lain saling mementingkan egonya masing-masing. Kalau kita lihat, wala tafarraqu, jangan kalian bercerai-berai. Meskipun apa yang kita pilih, maka kita hendak menghormati dan menghargai. Tidak saling menghujat, saling menjerumuskan atau saling menghina. Sehingga hal ini kita sebagai umat Islam itu sangat bagus. Padahal mereka itu adalah saudara-saudara kita seagama. Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhwaykum. Sudah jelas, sesungguhnya mereka orang-orang mukmin yang beriman itu bersaudara. Ini yang kadang-kadang kita tidak merasa, yang kadang ingin kita terpengaruh ikut arus sehingga kita bisa menghujat, menghina saudara-saudara kita.
maka bagaimana kita berusaha untuk meningkatkan kekuatan ukhuwah Islamiyah sama Muslim. Maka bagaimana menurut dalam kitabnya Johannes Rizas ada 4 pilar yang perlu kita ketahui terkait bagaimana untuk memperkokoh, memperkuat terkait tentang ukhuwah Islamiyah kita. Yang pertama menurut beliau yakni ta'aruf. Bagaimana seorang muslim dengan muslim lainnya, mungkin orang yang dekat dengan kita sama muslim, kita mengetahui tentang bagaimana orang mengetahui cirinya, mengetahui karakternya. Sebenarnya tidak hanya itu. Tidak hanya sebatas kita ta'aruf mengenal, tidak hanya sebatas terkait tentang mengenal jati dirinya, tidak terkait mengenal terkait tentang nama dasar. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa kita mengenal itu bagaimana mengenal tentang agamanya, mengenal tentang pendidikan. Jadi tidak hanya sekedar mengenal itu saja. Ini menurut beliau. Kemudian menurut beliau yang kedua, agar terjalin hubungan ukhuwah Islamiyah. Tadi ta'aruf, kemudian yang kedua adalah tafahum. Satu sama lain, sama muslim saling memahami. Ketika seorang muslim satu sama lain saling memahami, ketika ada konflik bisa diatasi. Mereka akan menggunakan sebuah perasaan atau menggunakan akal terkait ada sebuah konflik, tidak langsung dibicarakan. Ini menurut beliau. Kemudian yang ketiga menurut beliau, setelah faham kepada sama kita, sama saudara kita, maka yang ketiga yang menurut beliau adalah ta'awun, saling membantu, saling menolong. Mungkin yang kaya menolong miskin, atau yang usaha ditolong oleh yang berlaku. Ini menurut beliau. Dan ini yang terakhir menurut beliau, ini yang paling mungkin kita belum sepenuhnya. Menurut beliau yang keempat yang takaful, yaitu memberikan rasa aman terhadap saudara-saudara kita. Adakah dalam diri kita bertanya, sudahkah saya memberikan rasa aman kepada saudara-saudara kita? Memberikan rasa aman, kehadiran kita, bisa kehadiran kita ini memberikan sebuah kenyamanan bagi kita. Ini menurut beliau, menurut saya dalam kitab. Jamaah sidang Jumat dimuliakan oleh Allah, maka kita sebagai umat Islam yang mungkin detik-detik beberapa bulan yang akan kita lalui untuk memilih seorang pemimpin, maka tentunya kita juga perlu bisa menghargai, menghormati, tidak mencaci, menghujat, menghina saudara-saudara kita. Meskipun itu beda pandangan. Masing-masing orang, saya yakin meskipun kita semuanya tidak sama, maka perlu kita tekankan adalah ukhuwah Islamiyah itu yang paling penting. Keeratan dan kekuatan umat Islam itu yang paling penting. Bukan hanya gara-gara terkait tentang itu. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ini adalah bagaimana Allah memberikan sebuah peringatan bagi kita. Wala tafarraqu, jangan kita bercerai-berai. Maka di hadapan mereka orang-orang yang ingin menguasai umat Islam, mereka sehingga berpikir meskipun umat Islam itu banyak, tetapi mereka bisa diarahkan, mereka bisa diatur karena tidak ada persatuan.
banyaknya umat Islam jika mereka bercerai-berai, maka tidak layaknya, tidak hanya sekedar itu. Seibaratkan seperti buih yang ada di lautan, mereka terhempas angin, mau ke utara ikut ke utara, ke selatan ikut ke selatan, mereka tidak punya sebuah visi. Karena mereka bercerai-berai. Meskipun umat Islam banyak, maka dari itu kami mengajak, khususnya saya pribadi, kita senantiasa berusaha untuk menjalin kekuatan ukhuwah Islamiyah sesama Muslim, sekitar semua bersaudara. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa